Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, serta dilancarkan murah berkah banyak rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini saya ingin memberikan satu pengetahuan melalui video ini. Jadikanlah ini pengetahuan, jadikanlah ini sebagai sesuatu yang bisa menjadi pengalaman baru, dan tentu juga ambil positif dari video ini dan buang seluruh hal-hal negatif dari video ini. Dan tentu juga apabila teman-teman yang baru menemukan video ini dan menyimak video ini, baca deskripsi terlebih dahulu supaya tidak gagal paham apa yang saya sampaikan. Tentu saya ingin membahas melalui tema sakti. Jika mampu tirakat dan lakukan ini, artinya mempunyai dapat ilmu leluhur kita. Dulu banyak leluhur kita yang tentunya jadi orang yang sakti, tapi tidak menunjukkan kesaktiannya. Tentu ada beberapa hal proses. Dalam arti kata sakti itu banyak luas. Nanti saya terangkan melalui proses dan tujuannya. Dan tentu juga tidak seperti yang sekarang atau zaman-zaman sekarang. Bahkan 1001 pun sudah jarang sekali. Dan tentu ilmu ini prosesnya juga sangat luar biasa melalui puasa. Namun yang ingin saya bahas bukan masalah ini adalah ilmu leluhur atau ilmu kejawen, jadi bukan ada sangkut pautnya tentang keagamaan. Jadi inti dari sakti yang saya sampaikan adalah tentang prosesnya untuk menuju satu kesaktian. Bahkan ada beberapa hal ritual yang dilakukan, ada beberapa hal proses yang dilakukan. Tentu di sini melalui beberapa hal puasa. Kalau dulu saya itu sering kali dari leluhur-leluhur dulu, orang-orang tua dulu itu selalu mendengarkan dan bagaimana cara pembersihan dan yang lain-lain. Tentu di sini yang saya sampaikan tentang puasa untuk menuju puncak sakti. Tentu dari puasa menurut kejawen atau leluhur dulu itu juga banyak arti dan banyak proses dan banyak cara. Namun akan saya bahas beberapa puasa saja untuk menuju proses sakti hingga titik kesaktian itu sendiri. Yang pertama adalah puasa weton apit. Yang keduanya adalah puasa mutih, puasa ngerowot, dan puasa ngebleng. Ada juga puasa ngalong, dan Senin Kemis juga puasa pati geni. Dan jika ini dilakukan beberapa proses puasa ini, untuk menuju kesaktian itu bisa Anda dapat. Namun tidak Anda sendiri. Kalau zaman dulu itu ada kiai atau orang sesepuh dulu yang menjadi pengaman bagi diri kita. Artinya ada yang mengajarkan, oh ini mesti seperti ini. Ada yang bertanggung jawab. Jadi bukan berarti ilmu tanpa guru, tapi ilmu ini adalah ada guru. Yang ingin saya sampaikan puasa weton apit atau hari kelahirannya. Ini adalah tentu kita mempunyai satu tujuan supaya terhindar dari hal-hal
yang bersifat sengkolo atau terhindar dari sial. Ini biasanya kalau orang dulu, leluhur dulu, kalau puasa Apit 3 hari sebelum hari kelahiran kita itu sudah puasa terlebih dahulu. Misalkan hari kelahirannya adalah hari Kamis, puasa hari Rebo, selesai hari Jumat sore. Dan tujuannya adalah untuk terhindar dari sengkolo atau sial, sekaligus membersihkan diri tahapan awal. Dan tentu puasa ini juga harus ada medianya, jenang sengkolo atau jenang bubur abang putih. Seperti kalau kita orang Jawa itu mesti ada, kalau kurang dari itu rasanya kurang lengkap untuk melakukan puasa weton Apit. Dan yang kedua adalah puasa mutih, yang artinya mutih ini bisa dilakukan 24 jam, juga bisa dilakukan 40 hari atau 7 hari. Dan terus apa yang kita makan tentunya serba putih. Kalau memang mau nasi ya nasi saja dengan air putih. Dan tentunya di sini bagaimana sih niat puasa itu sendiri? Niat puasa itu tergantung diri kita. Kalau yang dulu saya sering lakukan adalah niat ingsun puasa ing dina kelahiran ingsun krana Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun sudah cukup tergantung keniatan diri kita untuk melakukan puasa. Dan tentu juga karena memang puasa mutih yang kita makan nasi, misalkan 3 jojol atau 3 pel dan air putih segelas, itu dilakukan tujuannya untuk membersihkan diri kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan aliran darah kita supaya bisa mengalir dengan kesucian. Artinya niat ini adalah niat betul-betul mutih. Dan puasa yang berikutnya adalah puasa ngerowot. Ini yang dulu orang tua saya sendiri sering melakukan. Apa sih puasa ngerowot itu? Puasa di mana kita biasanya dilakukan sebelum 1 Muharram atau 1 Suro. Jadi sebulan sebelumnya itu kita puasa. Tentu yang dimakan adalah yang berakar, artinya yang akar-akaran, seperti halnya singkong, ubi, gembili, atau suwek, atau yang lain-lain yang tentunya berada di akar. Itu namanya ngerowot. Yang dimakan itu pun batas waktu untuk dimakannya boleh pagi, boleh sore. Yang penting yang dimakan adalah itu. Tidak boleh memakan nasi selama 40 hari sampai titik malam 1 Suro. Dan tentu orang ini juga atau puasa ini tidak mudah. Karena selain tidak makan nasi, dan tentu juga orang ini tujuannya untuk memprihatinkan diri. Artinya kata prihatin hanya perih yang ada di dalam batin yang kita tahu. Itu salah satunya untuk mengarah di bidang sakti yang saya sampaikan urutannya. Dan puasa yang selanjutnya adalah puasa ngebleng, artinya tidak makan dan tidak minum. Ini adalah yang sangat luar biasa, lumayan ekstrim, karena tidak makan tidak minum. Tentunya bisa dilakukan puasa ini 3 hari, 7 hari, bahkan kalau orang yang betul-betul niat zaman dulu itu bisa 40 hari. Bahkan ini adalah yang saya sampaikan sesuai dengan tema, bisa sakti. Bahkan kesaktian ini pun sangat luar biasa, karena puasa ini biasanya dilakukan di tempat yang sepi, betul-betul yang gelap, tidak mendengarkan keramaian, artinya suara-suara mesin,
TV, radio, HP atau yang lain-lain. Jadi puasa inilah yang saya sampaikan untuk menuju satu puncak kesaktian atau ilmu kesaktian. Dan puasa yang selanjutnya untuk menuju kita sakti adalah puasa ngalong. Ini juga super ekstrim, dimana puasa ngalong ini seperti halnya dengan hewan kalong atau kelelawar, itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan ini harus punya bimbingan atau punya guru, di mana melakukan ritual ini tidak boleh semaunya sendiri. Kalau semaunya sendiri bisa berakibat fatal. Dan tentunya ini super ekstrim sekali, bahwa puasa ini bertujuan adalah bisa meringankan tubuh. Bahkan kalau orang tua dulu pernah bilang, leluhur kita, bahkan untuk melompati satu rumah pun itu bisa dengan melakukan puasa ini. Lantas apa yang dimakan puasa ini adalah seperti halnya kalong, hanya buah-buahan. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada, ya tidak makan buah-buahan. Dan puasa yang berikutnya untuk menuju puncak sakti itu sendiri. Namun biasanya jarang sekali yang bisa melakukan ini semua, yaitu puasa Senin Kemis. Senin Kemis juga ada hitungannya, biasanya 7 Senin dan 7 Kemis. Itu dilakukan tanpa ada putus. Dan tentunya setelah puasa ini selesai, 7 Senin dan 7 Kemis, membuat syukuran atau selamatan, bisa dibagikan kepada tetangga atau bisa dibagikan juga terhadap orang-orang yang tentunya kekurangan. Dan puasa yang terakhir untuk menuju puncak sakti itu sendiri adalah Pati Geni. Ini yang sangat luar biasa. Pati Geni itu kita tahu, puasa Pati Geni tentunya tidak memakan atau tidak membutuhkan satu cahaya. Dan tentunya bisa dilakukan 3 hari, 7 hari, dan 40 hari. Dan Pati Geni ini sendiri jarang sekali orang bisa lulus. Misalkan target 40 hari, biasanya godaan dan cobaannya di dalam puasa itu sendiri sangat luar biasa. Bahkan puasa ini juga mempunyai satu hal yang sangat luar biasa tentang ilmunya. Bisa mempunyai satu ilmu kebal atau kesaktian ilmu kebal. Juga tentunya bisa memadamkan api nafsu di dalam diri kita, apapun bentuknya. Baik nafsu keduniawian, baik nafsu terhadap lawan jenis, ataupun nafsu tentang yang lainnya. Ini bisa memadamkan api yang sangat luar biasa. Kalau memang orang sudah bisa memadamkan nafsu tentang keduniawian, ini yang dinamakan sakti. Bahkan mempunyai ilmu kebal. Kalau dulu leluhur-leluhur kita itu biasanya kalau orang yang sakti tidak menonjolkan ini gue atau inilah saya, tapi lebih banyak diam, tenang, tapi mematikan. Tapi sebaliknya, kalau sekarang itu banyak yang menunjukkan supaya diakui atau dikenal. Kalau orang-orang dulu biasanya mempunyai satu benteng di mana kesaktian inilah kesaktian untuk menjaga diri kita. Karena dulu zaman leluhur kita atau orang-orang tua kita, di mana yang kuat itulah yang menang. Jadi puasa ini adalah kesaktian ini murni untuk menjaga diri kita, bukan untuk memamerkan diri kita.
Jadi kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai video kali ini. Sekali lagi, ambil positif dari video ini, jadikan pengetahuan saja. Bukan berarti video ini untuk mengajarkan. Sekali lagi, ambil positif video ini, buang seluruh hal-hal negatif. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar hingga 1 bulan penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sulawesi. Hai guys, jangan lupa ya dukung terus di channelnya Kisuki dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys. Jika video ini bermanfaat, don't forget to share ya guys. Thank you, bye bye.